Ya, sebagai tema kita yang untuk bulan Juni yaitu terambil dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 10 yang berkata, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Pada tema pagi hari ini saya mengambil satu topik, hidup berkemenangan dalam anugerah Allah. Saudara, pagi hari ini kita masih semangat ya. Semangat yang luar biasa. Kalau sampai hari ini saudara semua berada di kota New York, kota dunia, city never sleep, ya, itu luar biasa. Dan Tuhan pasti punya rencana di tengah kota ini, saudara akan menjadi terang dan berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, orang dikatakan bahwa berkemenangan, yaitu hidup berkemenangan dalam anugerah Allah. Orang yang berkemenangan pasti mengalami perjuangan, mengalami peperangan, dan ini merupakan satu perjalanan hidup kita yang harus kita jaga dan kita hati-hati. Untuk supaya hidup kita enggak sembrono, untuk supaya hidup kita enggak sembarangan, itu harus ada tujuannya, ada strateginya, supaya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita dan kita akan mengalami kemenangan finishing well. Alkitab berkata bahwa aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang asal memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya supaya tercapai sasarannya dan tidak sia-sia. Saudara, kalau tidak akan melihat mujizat, saudara, maka kita tidak akan mengalami masalah. Jadi setiap mujizat terjadi kalau kita tuh mengalami masalah. Tidak akan mengalami penyediaan Tuhan kalau kita tidak mengalami kekurangan. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Karena itu berbahagialah saudara hari ini kalau saudara saat ini sedang mengalami banyak tantangan, pergumulan, karena disitulah iman saudara akan bertumbuh dan kita akan menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan. Untuk itu, saudara, mencapai kemenangan itu memang tidak mudah. Firman Tuhan mengatakan, aku harus bekerja keras. Saudara, apa yang harus kita kerja keras? Kita harus tahu, yaitu pertama kali kita lihat mata. Mata ini memegang peranan penting. Karena apa yang dilihat oleh mata itu menentukan hidup kita. Lawan dari kata mata iman, mata rohani, itu mata lahiriah. Saudara, mata rohani kita itu menentukan hidup kita. Kenapa? Saudara, suatu hari kita selalu diperhadapkan dengan sesuatu yang kita lihat, ya, dengan mata jasmani kita. Bahkan kadang-kadang apa yang tidak pernah kita tonton, itu kita tonton. Saudara. Kita melihat segala sesuatu dengan mata jasmani kita. Otomatis kita akan menyelesaikan sesuatu dengan mata jasmani kita. Nah, mata jasmani kita ini terbatas. Mata jasmani kita ini bisa ditumpangin oleh iblis. Karena itu kalau kita melihat dengan mata jasmani kita sering khawatir, kita sering takut. Tapi percaya kalau kita melihat dengan mata rohani kita, maka kita akan melihat bagaimana reaksi kita akan berbeda. Contohnya, pada satu saat Elia bertanya kepada Elisa, kamu minta apa? Ya aku kehendaki. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 10. Sebelum aku terangkat daripadamu. Elisa ini mengikuti Elia sudah 8 tahun. Saudara. Berikan padaku double portion dan rohmu.
Elisa tidak minta urapan, minta rohnya 2 kali ganda. Terus Elia berkata apa? Oh, yang kamu minta ini sukar. Karena apa? Pengangkatan Elia ini tergantung dari Tuhan, bukan dari Elia. Saudara, dan apa yang Elia lakukan nanti, bahwa dia terangkat, itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Karena itu dikatakan apa yang kamu minta sukar. Tapi kalau kamu lihat waktu aku terangkat bersama Tuhan, maka disitulah kamu akan mendapatkan seperti yang kamu minta. Jadi saudara, kalau kita mau lihat perkara-perkara yang supranatural, maka kita harus melihat dengan mata rohani kita, bukan mata jasmani kita. Kesembuhan, berkat Tuhan, pemulihan yang tidak mungkin, semua janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab yang rasanya tidak mungkin kita capai. Tapi kalau saat ini kita bisa melihat melalui mata rohani kita, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, yang kedua, saya lihat Yeskiel. Waktu Yeskiel ini diliputi kuasa Tuhan, Yeskiel dikatakan dibawa keluar ke tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Dan Tuhan menunjukkan tulang-tulang yang amat kering. Tentu ini tulang-tulang yang amat kering ini berarti matinya ini sudah lama. Ya. Bertaburan dan sangat banyak. Tuhan berkata, bisa enggak tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yeskiel berkata, hanya Tuhan yang mengetahuinya. Lalu Tuhan berkata, ayo katakan pada tulang-tulang ini, hai tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu dapat hidup kembali. Tuhan akan menumbuhkan daging, menutupi dengan kulit, dan memberi napas hidup. Saudara, sesudah itu, kedengaran suara bergerak. Dan Yeskiel mengamatinya, dilihat. Itu tulang-tulang kering itu bisa tumbuh. Yeskiel melihat rencana Tuhan dalam tulang-tulang kering. Dan dia lakukan seperti firman Tuhan. Ketika Tuhan tanya sama Yeskiel, bisakah Tuhan tulang-tulang kering ini hidup kembali? Dan pada waktu itu, Yeskiel mulai masuk dalam dimensi roh. Dia melihat di dalam alam roh. Lalu dia berbicara dan Tuhan bergerak. Itu tulang yang berserakan yang sudah kering. Nggak tahu itu tulangnya siapa. Bisa menjadi satu di tubuh yang tepat. Dan mereka menjejakkan kakinya. Sehingga terjadi tentara yang besar dan dahsyat. Saudara, ini satu perkara yang impossible. Tapi bisa terjadi. Hari ini apabila kita mengalami masalah yang impossible dalam hidup saudara, yang rasanya mustahil terjadi. Tapi kalau saudara percaya firman Tuhan, saudara perkatakan firman Tuhan, saudara melihat keadaan bukan mata jasmani, tapi dengan mata rohani, maka saya percaya yang mustahil pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan pulihkan, yang hal-hal yang tidak mungkin yang saudara harapkan terjadi, Tuhan sanggup memulihkan. Saudara, Rasul Paulus itu seorang yang membiasakan untuk melihat yang tidak kelihatan. Karena apa? Karena dia tahu yang tidak kelihatan ini lebih dahsyat. Yang tidak kelihatan ini kekal. Karena itu Paulus itu selalu melatih dirinya, saudara. Sehingga dia berkata, aku tidak pernah tawar hati. Meskipun manusia lahiriahku makin merosot, namun manusia batiniaku akan aku perbarui dari satu. Karena apa? Paulus tidak tawar hati. Dia selalu melihat dirinya dari sehari ke sehari. Saudara, apakah Paulus ini tidak menderita? Apakah penderitaannya dia ini ringan? Enggak, saudara.
Paulus ini penderitaannya berat, pernah dirampok, ditelanjangi, ya, kedinginan, pernah kapal karam, pernah dipenjara, ya. Ini sulit, saudara, bukan perkara yang mudah. Sulit, tapi kenapa dia bilang penderitaannya ini ringan? Karena dia sudah melatih dirinya dari hari ke hari melihat kemuliaan Tuhan dengan dunia roh, manusia rohnya dia, sehingga penderitaan yang dialami mengerjakan kemuliaan yang kekal. Lebih besar daripada penderitaan. Saudara, bila saudara tidak bisa melatih diri kita melihat apa yang Tuhan lihat, maka yang keluar kita menjadi mengeluh, khawatir, marah, putus asa, capek. Pikiran kita menjadi serba salah, perkataan kita bisa salah, keputusan kita bisa salah. Saudara, tapi kalau kita bangun manusia roh kita bisa melihat apa yang firman Tuhan katakan. Firman itu akan terjadi di dalam hidup saudara. Kita lihat juga pada waktu Elisa dan bujangnya dikepung di Dorkat. Saudara, bujangnya melihat ada satu tentara yang besar dalam 2 Raja-Raja 2, dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 14 sampai 17. Saudara, dikatakan bahwa bujangnya itu melihat kota itu dikepung oleh tentara yang besar. Sehingga dia berkata, apa? Celaka. Tetapi Elisa bilang jangan takut. Kenapa? Elisa memang lihat itu, tapi Elisa melihat dengan mata rohani. Sehingga dia berkata lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dan saya percaya kalau kita melihat dengan perspektifnya Tuhan, mungkin kita dikepung oleh bermacam-macam persoalan. Ekonomi kita yang pasang surut, penyakit kita yang belum disembuhkan. Kita sedang dikepung, sedang berusaha, sedang berdoa. Masa depan kita yang tidak pernah kita tahu. Kita dikepung berita-berita, kata-kata dokter yang menakutkan. Saudara, hidup kita bukan dari kata dokter. Hidup kita dari kata firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu disembuhkan. Kita dikepung oleh masalah yang terus bergulir. Dikepung oleh doa-doa kita yang belum terjawab. Dikepung oleh kepanikan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Mata jasmani. Mata kita melihat dengan mata jasmani. Tapi ayo kita berdoa pagi ini supaya mata rohani saudara dibuka. Maka pagi hari ini saudara akan bisa melihat ada Tuhan yang menyertai di balik segala peristiwa. Saudara, apa yang dilihat Saul itu sama dengan apa yang dilihat Daud, yaitu Goliat. Tapi cara pandangnya, perspektifnya tidak sama. Saul melihat dengan mata jasmani, sehingga dia takut, dia lari tunggang-langgang. Tapi Daud melihat dengan mata rohaninya, dia bersama Tuhan dan dia mengalami kemenangan. Saudara, waktu kita lihat dengan mata jasmani, reaksi kita bisa salah. Saudara, kalau reaksi kita salah, hubungan kita Tuhan juga bermasalah. Hubungan kita dengan sesama kita juga bisa salah. Bahkan hubungan kita dengan diri kita sendiri bisa menghadapi masalah. Saudara, pandangan kita harus sama dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Pandanganmu dengan orang bisa berbeda, tapi pandangan kita dengan Tuhan tidak bisa berbeda. Oleh karena itu, Sadrak, Mesak, Abednego, meskipun dikatakan kalau Allah yang saya sembah tidak menolong, sekali-kali aku tidak menyembah patung itu. Artinya apa? Dia tidak membuka celah. Pandangannya hanya pada Allahnya. Selama kita punya cara pandang sendiri, maka kita akan terus berdebat dengan hidup kita. Tapi kalau pandangan kita pada Tuhan, maka saya percaya. Firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 13 bahwa pencobaan itu biasa.
Kalau kita pakai perspektif kita dengan mata jasmani, kita akan bilang, pastor nggak ngerti masalahku ini besar. Karena kita pakai mata jasmani kita. Tapi kalau kita pakai perspektifnya Tuhan, kita pakai perspektifnya Tuhan, maka kita mengatakan bahwa masalah kita itu biasa. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Saudara, kita yakin bahwa kita punya satu pengharapan, satu keyakinan Tuhan tidak mempunyai masalah yang jelek dalam hidup kita, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara, oleh karena itu saudara, ayo kita sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Orang Kristen boleh ribuan dalam gereja tiap minggu. Masalahnya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Enggak. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah, saudara. Keinginannya berubah, akan mengalami revival, mengalami penuaian. Keinginannya berubah, pikirannya berubah, tindakannya berubah. Oleh karena itu, saudara, ayo kita berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan mengalami luar biasa. Yang kedua, hati kita. Saudara, kita perhatikan hati kita. Kalau kita mau bangun hati kita, maka kita katakan hati ini seperti cermin, ya. Ibarat sumber mata air, saudara. Kalau hati kita ini kotor, kita nggak bisa memandang pertolongan Tuhan. Tapi kalau hati kita bersih, kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Kata hati kita kotor seperti gelas yang diisi dengan air yang kotor. Mungkin kotoran itu bisa mengendap. Tapi waktu digoncang-goncangkan, kotoran itu akan naik kembali. Itu hati kita. Oleh karena itu, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena itu terpancar kehidupan kita. Saudara, Tuhan itu melihat hati. Saudara, kita lihat bagaimana Daud belajar. Bahwa dia selalu minta, Tuhan selidiki hatiku. Bahwa apakah hatiku ini benar di hadapan Tuhan. Saudara, kita harus berjaga sungguh-sungguh untuk menjaga hati kita, dan itu tidak mudah, perlu perjuangan setiap hari. Karena apa? Karena kita ini sudah terlalu lama dididik di dunia ini, sehingga kita sudah terlanjur dipenuhi, dicemari dengan hal-hal tidak baik. Saudara, oleh karena itu, ayo koreksi diri kita, tanggalkan sifat-sifat lama kita yang sudah begitu lama rekam di dalam diri kita. Tinggalkan sifat-sifat lama kita. Perbarui sifat hidup kita. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Maka hati kita akan bersih. Saudara, kalau hati kita bersih, maka apapun terjadi, saudara, kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, hidup ini karena anugerah, bukan karena kebaikan kita. Saudara, oleh karena itu, ayo kita mau bersama-sama menikmati apa yang Tuhan berikan. Saudara, tidak perlu apa yang kita sombongkan, saudara. Uang itu berkatnya dari Tuhan. Pada waktu kita tidur, kita diberkati. Harta tidak dibawa mati. Para serupa juga akan tua dan akan keriput. Teman banyak, saudara, di dalam kuburan kita cuma sendirian. Terkenal pun tidak akan selama-lamanya. Kepintaran itu titipan dari Tuhan. Pangkat dan jabatan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang harus kita sombongkan? Tuhan, kita yang kita boleh hargai, kita ini diberikan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau kita hati kita kotor, akan timbul penyakit. Penyakit sakit hati, tinggi hati, panas hati, iri hati, tawar hati, dan semuanya itu tidak membawa kebaikan. Yang ketiga, kita tahu pentingnya ketaatan. Saudara, seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, isinya cuma ketaatan atau pemberontakan. Saudara, kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, maka kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara, kita lihat bagaimana saudara Musa
Musa itu mengalami, dia membangun satu bait Allah, saudara. Dikatakan dia membuat itu, membangun skema tabernakel sesuai, taat sesuai yang dikatakan Tuhan, idenya Tuhan. Setelah bangunan selesai, kemuliaan Allah turun, saudara. Oleh karena itu saya percaya, kalau kita hadirat Tuhan turun, itu bukan upaya manusia, pakai polanya Tuhan. Musa pakai polanya Tuhan, dia membangun bait tabernakel. Setelah selesai, kemuliaan Allah turun. Saudara, oleh karena itu, saudara, ayo kita bangun hidup kita. Mau taat kepada Tuhan, maka saya percaya, kalau kita taat kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan akan memberkati kita. Saudara, kita tahu bahwa kalau hidup kita ini kosong, maka akan diisi oleh Tuhan yang isi, dunia atau setan yang isi. Tapi kita mau diisi oleh firman Tuhan. Saudara, kita tahu, kalau kita sampai melanggar hidup kita, mata kita tidak melihat. Kita tidak hidup dalam hati yang sungguh-sungguh. Kita tidak hidup dalam keadaan, maka akibatnya saudara, kita akan kehilangan sesuatu dalam hidup kita. Kita kehilangan waktu, kita kehilangan buah dalam hidup ini. Artinya apa? Kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita tidak akan berbuah dan kita akan ditebang. Kita akan kehilangan kesempatan yang ada. Saudara, maka seperti Esau, dia kehilangan kesempatan. Karena apa? Dia menjual hak kesulungannya hanya untuk sesuatu sepiring nasi, hawa nafsu yang rendah. Sehingga waktu dia inginkan kembali, ditolak walaupun dia harus mencucurkan dalam air mata. Dan kita lihat bahwa kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita tidak taat, saudara, kita harus bayar apa yang harus kita buat di dunia ini. Saudara, hidup ini adalah satu perjalanan yang kita pilih. Apa yang mau kita pilih? Kita pilih ini seperti kita di restoran. Kita disodorkan menu. Kita pilih makan ini, kita pilih makan ini, kita makan ini, makan ini. Itu terserah kita. Tetapi setelah itu ada rekening yang disodorkan. Itu harus kita bayar. Dan itulah perjalanan hidup kita. Yang disajikan oleh dunia begitu banyak. Melalui mata kita, telinga kita, mulut kita, pikiran kita, hati kita. Apa saja boleh kita pilih. Tapi saudara, kita harus bayar semua harganya. Kita harus bertanggung jawab apa yang kita pilih. Oleh karena itu, pilih taat. Pilih melihat, laraskan mata hati kita dengan Tuhan. Pilih kita sungguh-sungguh taat. Hati kita jangan sampai kotor. Bersihkan hati kita. Maka saya percaya kita akan mengalami apa yang kita tabur. Kebaikan yang tidak kita tabur, kita akan menuai kebaikan. Kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Saudara, ini satu nasihat yang luar biasa. Kalau kita menghayati bahwa apa yang kita lakukan harus kita bertanggungjawabkan, maka sebenarnya ini sungguh-sungguh peringatan yang menggetarkan jiwa kita. Karena kita harus membayar semua yang kita lakukan di bumi ini lewat firman Tuhan. Ayo kita saat ini kita buka mata kita. Kita selidiki hati kita. Kita mau serahkan pada Tuhan. Kita mau hidupi perjalanan hidup kita dengan sesuai rencana Tuhan. Maka saya percaya kemenangan dalam anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Biarlah kita hidup di dalam was-was. Kita mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita dengan anugerahnya luar biasa. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Karena kita percaya apa yang kita pilih dalam dunia ini, apa yang kita lakukan di dunia ini, kita harus bayar. Kita harus bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ayo buka mata rohani kita.
buka mata rohani kita, maka kita akan bisa melihat segala janji Tuhan. Bukan saja melihat, kita akan mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita akan hidup memperhatikan hati kita, karena hati yang kotor akan mengeluarkan segala perbendaharaan yang kotor. Tapi dari hati yang bersih, kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Yang ketiga, kita mau hidup taat sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam kita mengalami ketaatan, kita melakukan ketaatan, hadirat Allah akan turun. Kemuliaan Tuhan akan turun di atas rumah tangga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita. Kalau kita tidak sampai melakukan semua ini, saudara, sungguh-sungguh menggetarkan jiwa kita. Kita akan kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, kehilangan buah, kehilangan bahwa kita ini menjadi anak Tuhan. Dan selain itu kita harus membayar apa yang kita lakukan. Kita harus bertanggung jawab apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu pagi hari ini, ayo, firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan ini nggak suka. Tapi kalau kita mau melakukan, semua janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Haleluya. Amin.